Di sini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena mengharapkan rahmat dari Allah dan pahala dari Allah. Sebagaimana hadis Nabi bersabda, barang siapa yang kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, alhamdulillah tadi kita laksanakan, bahkan salat subuh berjamaah, masya Allah, pahalanya begitu luar biasa. Dunia dan isinya merangkap menghampiri kita. Oleh karena itu bersyukurlah kita yang bisa hadir ke sini. Ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semua agar kita bisa hadir selalu dalam melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ditambah kita mendengarkan taklim yang biasanya mungkin diisi oleh guru kita, karena mungkin beliau pada pagi hari ini berhalangan kembali, sedang berada di Banjarmasin, yaitu di Kalimantan, sedang mengadakan acara MTQ dari Kementerian Agama. Salawat serta salam tak pula tercurah pada jiwa kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita begitu luar biasa dari jalan yang tidak ada satu cahaya, yaitu artinya tidak ada satu ajaran yang sangat lurus, sampai kepada beliau membawa kita umatnya dan umat akhir zaman pula, yaitu sampai ke ada satu ajaran yang lurus dengan adanya agama Islam, agama yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh yang berbahagia, izinkan saya berdiri di sini. Tadi apa yang disampaikan oleh saya bahwasanya ketua yayasan atau guru kita sedang berhalangan hadir, sedang ada tugas dari kantor Kementerian Agama di Tangsel sana. Oleh karena itu inilah pesan dari beliau, jika tidak hadir silakan DKM mengatur siapa yang menggantikannya. Pada saat beberapa minggu yang lalu kami jajaran DKM mengadakan rapat bersama yayasan. Insya Allah setiap minggu kedua akan diisi oleh Ustadz dari luar, Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah yayasan mengizinkan. Tapi jika guru kita berhalangan tidak di minggu kedua saja, maka diisi oleh para kami semua, pengurus dari pembina, pengawas, ataupun DKM, ataupun adik-adik. Silakan, nggak apa-apa, nanti kita sama-sama mengaturnya. Tapi setiap minggu kedua insya Allah akan diisi oleh dari Ustadz luar untuk menggantikan kajian yang ketua yayasan atau guru kita sampaikan. Yang berikutnya, jamaah salat subuh yang berbahagia, ada informasi dari kami DKM Masjid Al-Hidayah bersama adik-adik Rias. Alhamdulillah minggu yang lalu kami mengadakan rapat, insyaallah Masjid Al-Hidayah tanggal 19 November akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang insyaallah pencerahannya itu diisi oleh Al-Ustadz Asep Kurniawan yang dikenal namanya adalah Ustadz Sefot, ya, bukan Cepot tapi Sefot. Kalau Cepot katanya sudah Allah yarham, Allah udah panggil, tapi ini Sefot. Silakan Bapak Ibu bisa dilihat di YouTube. Insyaallah ceramahnya bagus, ya. Mudah-mudahan menarik buat kita semua, dari kalangan bapak-bapak sampai ibu-ibu sampai kepada remaja dan adik-adik. Itu dia. Yang berikutnya nanti kita mengundang qori terbaik di DKI, yaitu adalah Ustadz Doni. Tadinya Al-Hidayah mau punya keberatan, saya bersama Pak Idris silaturahim ke salah satu wasilah dari Ustadz Muhammad Zainab, qori internasional, tapi beliau begitu padat acaranya. Insya Allah pada saat peringatan Isra dan Mi'raj
DKM bersama Rias akan mengadakan satu gerakan. Kita ingin memanggil Ustadz internasional tersebut, yaitu Qori Muhammad Seah. Mudah-mudahan beliau bisa hadir ke Masjid Al-Hidayah ini. Itu hadirin sekalian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi setiap minggu kedua kami sudah diizinkan untuk memanggil Ustadz dari luar, tapi jika kakak berhalangan hadir di minggu berikutnya, maka cukup dari pengurus saja yang mengisi sebagai pembelajaran buat kita semua, terkhusus pribadi saya. Baik jemaah sekalian, kali ini waktu subuh kita tidak lama karena subuhnya sekarang sudah makin maju, yaitu pada pukul subuhnya nanti jam 5:29. Jika sampai subuh, alhamdulillah. Jika memang tidak sampai subuh, nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Sedikit tadi yang saya sampaikan ayat dari surah Al-Ahzab ayat 21 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu tadi berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadisnya adalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin jemaah salat subuh yang berbahagia, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Tepatnya kita hadir pada saat ini ada di tanggal 19 Rabiul Awal. Maghrib tadi kita berada di tanggal 19 Rabiul Awal sampai nanti maghrib berikutnya. Jadi kalender atau tanggalan Hijriah, pergantian proses tanggalnya itu di waktu maghrib, berbeda dengan perpindahan tanggal tahun Masehi. Kalau Masehi itu perpindahannya di waktu jam 24.00, itu perpindahan hari dan perpindahan tanggal. Tapi kalau tanggalan Hijriah, ya kita mengikuti bulan Hijriah, bulan Islam itu di waktu maghrib. Maka tadi maghrib kemarin kita masuk di tanggal 19 Rabiul Awal. Berbicara tentang bulan Rabiul Awal, hadirin sekalian, di Indonesia, negara kita ini luar biasa, pasti identik dengan yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan hampir sebagian besar mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, mungkin banyak dari kalangan kita yang bertanya, boleh peringatan Maulid ini dilaksanakan? Ini menjadi perbedaan. Ini menjadi bahkan bukan sekedar perbedaan, ikhtilaf, tapi menjadi perdebatan. Ketika sudah menjadi perdebatan, maka menjadi renggangnya ukhuwah Islamiyah, artinya perpecahan sesama saudara semuslim. Jadi Maulid ini memang secara ditelaah dari dalil Quran dan hadis sahihnya, memang ini tidak ada bersanad yang kepada sampai ucapan sahih kepada Rasulullah SAW, sanad dan matanya tidak ada yang sampai kepada ucapan langsung Rasulullah SAW. Tetapi ini dikategorikan oleh semua ulama adalah termasuk kegiatan yang namanya adalah bid'ah. Tapi bid'ah di sini kita sama-sama harus mengetahui, Bapak Ibu sekalian, agar nanti pandangan kita ini tidak menjas satu sama lain, tidak menyalahkan satu sama lain. Bid'ah yang kita lakukan di sini adalah termasuk dalam kategori bid'ah hasanah, yaitu tidak ada yang disampaikan oleh Nabi tapi mengandung unsur kebaikan, Artinya apa? Karena saya berbicara seperti ini, kita paham di Halim Al-Hidayah setiap mengadakan
peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, ya, peringatan kayak ada yang meninggal 1 hari di lingkungan Al-Hidayah, 2 hari, 3 hari, bahkan melebihi dari hadis Nabi. Nabi katakan hanya sampai 3 hari, tapi ada yang mengadakan 7 hari, ada yang mengadakan 40 hari, 100 hari, bahkan haul, ya. Yang berikutnya ada acara yang namanya Nisfu Sa'dan, ada acara yang lainnya yang mengandung unsur-unsur sedikit bid'ah, ya, yang menjadi argumentasi bahkan perdebatan. Tapi sedikit pagi ini saya ingin membuka pandangan buat diri saya dan hadirin sekalian. Artinya di Al-Hidayah setiap mengadakan apa yang tadi saya sebutkan tidak mengandung unsur yang bid'ah dolar, bid'ah yang menyesatkan. Tapi kalau kita berbicara ke Bapak Ibu hadirin mendengarkan mungkin ustadz yang lain, ustadzah yang lain yang benar-benar alurnya ekstrim, artinya ekstrim, tidak ada argumen lagi kalau udah namanya bid'ah ya bid'ah, nggak bisa, ya. Seperti masalah dengan riba, kalau udah dengan masalah riba, udah riba, nggak bisa masuk ke dalam fikih kontemporer, nggak ada di argumentasi kita. Ini buat ini, ya, udah namanya riba, ya riba. Sama kalau ulama yang mungkin ekstrim, ya, ustaznya, ya, ustaz, udah pasti mengatakan udah namanya bid'ah, ya bid'ah. Udah nggak ada namanya bid'ah hasanah, bid'ah apa, gitu ya, nggak ada. Nah, tapi di sini karena mungkin saya kenal dekat yang namanya guru kita, ya, almarhum Bapak Haji Mahfud, dan kebetulan memang saya belajar kurang lebih 6 tahun di Asyafi'iyah. Jadi melihat fenomena ini sebenarnya tidak harus menjadi perdebatan, tidak usah menjadi perdebatan, Bapak Ibu. Artinya begini, bid'ah yang dikatakan bid'ah dolar adalah bid'ah, contohnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, tapi kita mempunyai unsur kesyirikan, unsur yang menduakan Allah. Artinya apa? Maulid Nabi potong sapi, ya, kepala sapinya, terus dijadikan ikon, dijadikan benar-benar kalau nanti motong sapi nanti begini-begini. Nah, itu menjadi satu keyakinan yang menjadi sifat syirik kita hadir, dan ini yang namanya dikatakan mungkin bid'ah dolar, ya. Artinya sesuatu kegiatan, sesuatu ibadah yang tidak pernah diajarkan Nabi, tapi sangat melenceng. Tapi kalau seandainya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi ataupun yang lainnya yang tadi saya sebutkan, ya, hanya sekedarnya kita manggil ustaz, ya, mendengarkan ceramah sebagai mengingat bagaimana sirah nabawi, ya, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, lalu kita sedikit dengerin mungkin ada pembacaan ayat Al-Quran, setelah itu mungkin ditutup dengan doa, ada snack yang didapat oleh para jamaah. Mungkin bagi saya pribadi inilah yang masuk dalam namanya bid'ah hasanah, artinya bid'ah yang mengandung unsur kebaikan, tidak ada kesyirikan ataupun kesesatan di dalam tersebut, kecuali penceramahnya memberikan tausiah mau'izah hasanah yang melenceng dari syariat Islam, artinya mengandung kesesatan, barulah kita dalam bid'ah hasanah. Tapi selama saya mengikuti peringatan Maulid Nabi, tidak ada yang memberikan satu yang arahnya kesesatan ataupun kesyirikan, tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Artinya inilah yang mungkin kita ngambil jalan tengahnya. Jika memang ada bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin udah paham dengan ilmu dari mungkin bid'ah seperti ini, ya, sama-sama kita bijak, kita sama-sama menghormatinya, ya. Yang mau maulid, yang mau tahlil, mau yang Isra Mi'raj, ya, mau Nisfu Sa'ban, nggak apa-apa, silakan. Yang penting jangan ada sampai namanya argumentasi
lalu naik tingkatnya kepada perdebatan. Kalau udah naik namanya ke argumentasi, bahkan naik ke perdebatan, ini yang menegangkan ukhuwah Islamiyah. Jadi urusan masalah seperti ini ikhtilaf masing-masing saja, ya. Ingat Bapak Ibu, peringatan-peringatan seperti ini ataupun kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar dari hadis sahih Nabi tapi mengandung unsur kebaikan, ya. Ini bahasanya kalau saya pribadi, ya, mengibaratkan adalah seperti kacang, seperti kacang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan memandang kacang yang hitam itu isinya nggak bagus, ya. Jangan memandang kacang yang kulitnya bagus isinya bagus. Tidak semua kacang yang kulitnya jelek, ya, tapi isinya jelek juga, tidak. Ataupun jangan memandang kacang yang kulitnya bagus dibilang bagus isinya, tidak juga. Jadi disinilah artinya apa? Mungkin yang tadi saya sebutkan tidak ada dalam sampai sanad matanya kepada Rasulullah. Tapi jika mengandung unsur kebaikan, inilah ibarat kacang yang kulitnya hitam, tapi isinya, masya Allah, kegiatan tersebut mengandung unsur satu kebaikan. Jadi bagaimanapun, insya Allah izin pada pembina, pengawas dan semuanya jamaah Masjid Al-Hidayah nanti akan tetap mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saya meyakini bahwa inilah yang ibaratnya mungkin kacang berkulit hitam, tapi insya Allah isinya bagus. Lalu ada pertanyaan lagi, apa bekasnya Maulid Nabi? Ya, apa bekasnya Maulid Nabi? Nah, pertanyaan ini yang kadang menjatuhkan ataupun bahkan nimbul lagi perdebatan. Apa bekasnya Maulid? Bapak Ibu hadirin sekalian, siapapun panitianya, siapapun pengurusnya, kita hanya sebagai wasilah, ya. Kita hanya sebagai wasilah. Tujuan mengadakan apapun itu untuk bahasanya Allah menghadirkan hidayah. Tapi jika mungkin ketika habis Maulid jamaah subuh masih begini saja, jamaah maghrib begini saja, nah ini bukan mungkin salah dari DKM, bukan salah pembina, pengawas, ya, ataupun salah panitia, bukan. Memang pribadinya masing-masing lah yang mungkin belum Allah kasih hidayah. Itu ya Bapak Ibu, ini pandangan saja. Jika mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai, ya mungkin wajar. Kalau urusan kita pasti menurut keyakinan masing-masing. Tapi mohon dengan segala hormat kita sama-sama menghormati, ya, di Masjid Al-Hidayah ini, karena ingin ada peringatan Maulid Nabi. Yuk sama-sama gitu, ya, kita hadir dalam sebagai bentuk ingin mendengarkan mauizah hasanah. Duduknya di majelis ilmu ini luar biasa, ya. Allah catat pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya majelis ilmu yaitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama atau ustaz dan ustazah kita. Ini dia sedikit pandangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau bicara Nabi Muhammad, ya, Nabi nggak minta di seperti itu kan, ya. Manusia Nabi salam, Nabi nggak minta, ya. Nabi nggak minta Bapak Ibu. Ataupun dirayakan mungkin di masjid yang lain-lain lah, sampai nyalain petasan, ya, apa yang lebih dari itu, Nabi nggak minta, ya. Tapi memang kita sebagai umatnya, kalau kita ditanya, kamu punya kekasih? Punya. Istri, ya. Kadang juga kita khilaf, kalau istri kita yang namanya ataupun suami kita lagi milad, pasti kita dikasih hadiah, ya. Hadiah berupa mungkin ucapan, hadiah mungkin berupa barang, hadiah mungkin dengan keromantisan dari antara suami dan istri. Nah, sebaliknya pun sama, ya. Kita punya kekasih yang namanya Nabi Muhammad, ya. Boleh kita memberikan hadiah itu sebagai bentuk hadiah, yaitu hadiahnya adalah mungkin kita mengadakan diantaranya peringatan Maulid Nabi. Yang paling besar hadiahnya itu, ya, kita mengikuti sunnah-sunnahnya, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Ini dia yang paling terpenting itu. Bekas dari Maulid Nabi, ikuti sunnah Nabi Muhammad, terutama dalam segi akhlak. Nah, bicara akhlak, Bapak Ibu hadirin, zaman sekarang luar biasa. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat sempurna, yang disempurnakan oleh yang maha sempurna. Nabi atau manusia yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar. Nabi Muhammad adalah manusia yang suci, yang disucikan oleh yang maha suci. Jadi pantaslah kita ta'zim, kita manut, ya, mengidolakan. Nomor satu di dunia dan akhirat adalah Nabi Muhammad, karena luar biasa. Siapa yang membesarkan, siapa yang mensucikan, siapa yang mensempurnakan beliau, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran yang kita kenal, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya perintah dari Allah setelah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan setelah itu sehabis malaikat, hai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi Allah memakai perintah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah sudah pakai perintah ya ayyuhalladzina amanu, ini hanya orang-orang spesial, orang-orang beriman. Ya Allah enggak pakai ya ayyuhan nas, Allah enggak pakai ya ayyuhal muslim, enggak pakai. Sama seperti perintah kita melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah enggak pakai ya ayyuhalladzi, ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam. Allah enggak pakai hai manusia, wahai manusia, atau ya ayyuhal muslim, hai orang-orang muslim. Tapi Allah pakai ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Apa arti iman secara bahasa? Iman adalah artinya percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir atau kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Ya, ini dia. Jadi jika kita beriman, marilah kita bersalawat dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Guru kita pada awal bulan ini menyampaikan, banyaklah bersalawat dengan diiringi dengan kebaikan, ya, dengan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, jika melakukan aktivitas yang baik, iringilah dengan membaca salawat. Ini dia salah satu dari perintah Allah atas menghormati atau ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, untuk perihal masalah akhlak, SK yang pertama didapat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, adalah hadis dari Nabi. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad, mengutusku, ya, untuk menyempurnakan akhlak. Ini SK pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan SK. Kalau orang kerja, Bapak Ibu, pasti kita mendapatkan SD, surat tugas, dan SK, pasti itu, ya. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan surat tugas atau surat keterangan, ya, dari Allah itu. Bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada saat itu bangsa Arab Saudi, terkhusus kota Mekah, akhlaknya ini Masya Allah, ya, sangat-sangat kecil sekali, ya. Kita sudah dengar di antaranya adalah pada saat Nabi belum diutus tentang akhlak, ya, bayi perempuan ini dikubur hidup-hidup, ya. Jika ada yang lahir yang namanya bayi perempuan, dikubur hidup-hidup. Tidak boleh ada perempuan yang lahir atau nambah kembali pada saat itu. Nah, Allah datangkan Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Makanya tidak aneh Nabi berjuang perihal akhlak ini lamanya luar biasa daripada Nabi berjuang tentang akidah. Tentang akhlak
Nabi berjuang 13 tahun di kota Mekah dan di kota Madinah. 13 tahun Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Yang berikutnya urusan akidah, Nabi berjuang hanya 10 tahun saja dari umur usia yang disebutkan oleh Allah menjadi diangkat Rasul, yaitu di umur 60 tahun. Nabi wafat 63 tahun. 13 tahun mengubah akhlak bangsa Arab Saudi dan terkhusus untuk dunia, ya. Yang berikutnya urusan akidah, Nabi 10 tahun mengubah pada saat itu. Yang banyak menyembah berhala, Lata, Uzza, ya, banyak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, kita bicara tentang akhlak. Akhlak ini dibagi menjadi dua. Kalau kita belajar di satu taklid perihal akhlak, dasar akhlak ini dibagi menjadi dua. Ada akhlak yang namanya mahmudah, ada akhlak yang namanya mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak terpuji. Sekarang ini banyak generasi milenial yang akhlaknya ini condong kepada akhlak mazmumah, akhlak yang tidak baik. Mungkin karena beberapa pengaruh, ya, pengaruh yang luar biasa, pengaruh dari mungkin alat teknologi yang luar biasa, handphone. Ini handphone bisa mengubah anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, jika kita tidak bisa memfilter, jika kita tidak bisa skip apa tayangan-tayangan yang ada di handphone dari anak kita, ya, kalau kita mungkin belum melihat kondisi handphone dari anak kita, mungkin pulang dari sini Bapak Ibu bisa melihat dan cek kondisi handphone anak kita semua. Terkhusus kalau kita sudah bisa mengatur setting aja Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi YouTube itu dibagi dua, ya. Ada YouTube yang bersifat umum, aplikasi YouTube. Ini mohon izin bukan mau menjatuhkan YouTube, bukan. Tapi bagaimana tergantung pemakaian. Hanya anak-anak kita ini terkadang salah gunakan, baik YouTube, ya, Google atau Google Chrome, ini salah memakainya, gitu ya. Jadi terutama YouTube, kalau anak-anak ini YouTube Bapak Ibu, ya, YouTube dibagi jadi dua. Ada YouTube yang sifatnya umum. Nah, ini yang sifatnya umum kadang muncul apa aja, ya. Apalagi kalau kita hilaf handphone anak kita memakai akun kita juga. Kita bisa melihat mungkin tayangan yang bukan lantas untuk anak. Contohnya maaf Bapak Ibu, ya. Nanti itu apa yang kita lihat, nanti anak buka YouTube aja itu bisa langsung muncul apa yang habis kita lihat. Jika memang memakai akunnya itu sama dengan akun kita. Oleh karena itu, jalan pertama adalah bedakan akun. Bedakan akun antara kita dan anak kita. Ini yang benar-benar harus diwaspadai. Ya, karena saya banyak menemukan di sekolah, terutama anak-anak kelas tinggi, kelas 6, kelas 5, ya, lagi kelara, ternyata akunnya ini pakai akun orang tua, ya. Orang tua habis melihat tontonan yang sesuai dengan, tapi tidak sesuai dengan anaknya. Ternyata itu akun orang tua. Anak melihat ada apa nih? Ya kok gini? Dilihat sama dia, ya. Akhirnya kecanduan, keterusan. Nah, ini dia. Yang pertama langkah kita adalah coba cek akun Bapak Ibu, akunnya sama atau tidak dengan kita. Kalau sama, sebaiknya jangan. Karena pada saat masa pandemi kemarin COVID-19, memang anak-anak ini banyak memakai akun dari orang tua karena tadinya nggak tahu, sebelum COVID itu nggak tahu anak-anak akun itu apa sih, ya. Buat Gmail itu kayak gimana sih, nggak tahu anak-anak. Pada saat COVID ini aja lah, ya, anak-anak mulai tahu, oh ini akun ini gini loh. Tapi kita lupa, ya, setelah pasca pandemi lupa menghapus lagi di HP anak. Apa
akunnya atau lupa mengganti, itu diganti Bapak Ibu ya. Ini sharing aja sedikit ilmunya. Yang berikutnya, yang kedua, ini masih perihal di teknologi. YouTube umumnya bisa di uninstall ya, artinya ditiadakan, nggak usah dilihat di handphone anak. YouTube umumnya Bapak Ibu cukup YouTube Kids ya, channelnya itu YouTube anak khusus, nanti yang dibuka sama dia tayangannya pas tayangan anak. Kalaupun Bapak Ibu akunnya sama tapi sudah menginstal YouTube umum ya, nanti tidak akan muncul karena nggak ada aplikasi YouTube yang umumnya ya, hanya ada YouTube Kids gitu ya, YouTube anak. Ini dia Bapak Ibu perihal masalah handphone atau IT, karena dari sini banyak perubahan akhlak anak yang tidak baik gitu ya. Kalau perihal masalah games, ini mah bukan melihat tayangan tontonan yang seperti apa ya, hanya sebagian kecil lah ya. Kalau games kita bisa melarang langsung gitu ya, tapi kalau perihal masalah tontonan, ini tontonan yang luar biasa, yang bahkan mengubah ya. Coba anak suruh hafalin surah At-Takasur sama nyanyian kemarin prayoga yang di Istana Negara, pasti lebih hafal itu Bapak Ibu ya. Anak saya itu hafal nyanyian itu ya, banding-banding kayak gitu, diajarkan bapaknya mamanya ya. Tapi melihat tayangan-tayangan mungkin di televisi ya ataupun apa, ini hafal gitu ya. Nah oleh karena itu benar-benar tugas orang tua di saat ini yang mempunyai anak kecil seperti saya, yaitu perhatikan di handphone dari anak-anak kita, agar kenapa ada sedikit filter. Mereka jangan main, mereka jangan keluar, tapi karena handphone sama saja Bapak Ibu, akhlak akan bisa terpengaruh. Nah inilah dia sangat riskan sekali dengan kondisi anak-anak milenial saat ini ya, terkait tentang akhlak. Nggak bisa Pak Bu kita mengubah akhlak, terutama lagi anak laki ya. Mengubah anak laki ini nggak segampang seperti merubah anak perempuan ya. Saya sering dinasihati oleh ibu saya ya, kalau saya lagi marah sama anak laki saya, sering marahin ya. Tidak segampang mengubah anak laki sama dengan kayak perempuan. Anak perempuan sepertinya lebih mudah ya, baliknya aja dia lebih cepat daripada anak laki. Ini anak perempuan. Anak laki ini memang butuh ekstra perjuangan merubah untuk kita jadikan anak yang baik. Nggak bisa seperti balik lautan gini ya, enak banget gitu ya, mengubahnya butuh perjuangan. Ternyata saya pikir ya, saya kalau lagi bengong gitu ya, di mana pikir, oh mengubah anak laki lama itu karena ada tujuannya Allah ya. Ibaratnya kita suruh berjuang dulu. Kenapa? Karena anak laki ini sampai akhir hayat dia akan bersama orang tua. Bahkan kalaupun sudah nikah, anak laki ini surganya nggak putus kepada orang tua. Beda dengan perempuan. Sepakat semua orang, kalau namanya sudah menikah, surganya pindah pada suami yang pertama, kedua baru orang tua. Di sini kan saya memikirkan pantas ya, karena kalau punya laki soleh, anaknya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ini masya Allah orang tua ini ya sangat diuntungkan sekali ya. Meskipun anak perempuan soleh pun sama ya, tapi lebih kepada suami nantinya. Oleh karena itu butuh ekstra jika kita menjadikan seorang anak laki yang benar-benar soleh ya. Meskipun sama godaannya, mencetak anak perempuan yang soleh pun sama ya, tapi lebih ada lebihnya. Jika kita mencetak anak laki, itu pasti ada perjuangan ekstra. Nah ini dia Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari saya, mari sama-sama bantu kami ya dari jajaran BKM ini perihal akhlak ya. Kalau kita bicara dari surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah ya, jika kamu ingin meneladani akhlak
Rasulullah. Allah bilang sudah ada suri teladan pada Nabi Muhammad, cukup pada Nabi Muhammad. Dan orang yang mau meneladani anak Nabi Muhammad adalah orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Ada 3 dalam surat Al-Ahzab ini. Orang yang bisa meneladani anak Nabi Muhammad ada 3. Yang pertama, mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, orang yang percaya kepada hari akhir, orang yang beriman kepada hari akhir. Insya Allah dia meneladani anak Nabi Muhammad. Yang ketiga, wa dzakarullaha katsiran, orang yang bisa meneladani anak Nabi Muhammad adalah yang memperbanyak ingat kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bantu kami ya. Mungkin kita masuk dalam golongan di antara 3 tersebut yang mengharapkan dari Allah, yang percaya tentang hari akhir, yang memperbanyak zikir kita. Bantulah di Masjid Al-Hidayah ini, terutama dalam mengatur anak-anak yang hadir sholat ke masjid ini. Karena yang hadir dalam sholat berjamaah di masjid ini tidak hanya anak dari TPA atau madrasah, tapi banyak anak-anak yang nggak duduk di bangku tersebut ya. Jadi kalau yang namanya ibadah sholat maghrib di Al-Hidayah ini memang luar biasa. Pak Idris terutama yang ditugasin imam sholat maghrib sering menasihati dari anak-anak. Jadi bantu Bapak Ibu sekalian, pegang anak kita terutama ya. Jika anak kita sudah tertib, bantu pegang anak-anak yang lain, ingetin biar tidak berisik ya. Bagaimanapun memang dunianya mereka tidak bisa disalahkan. Wah itu DKM anaknya berisik ya, wah itu anaknya anak berisik, pembina itu anak berisik, tidak ya, pengawas itu anak berisik gimana? Tidak Pak, memang itu dunia mereka, dunia mereka. Kalau kita bicara anak yang nggak berisik, anak yang nggak aktif, itu malah kita khawatir anak itu nggak sehat ya, dalam segi psikologi ya ataupun mental. Anak itu nggak sehat, butuh malah harus dicek kondisinya. Ya, jadi kalau orang yang aktif itu dia sehat, ya, dia sehat. Memang dunianya gitu ya, memang dunianya hanya kita lah. Di sini punya yang namanya pengurus DKM, ada rias, dari kami ada atasan kami, pembina pengawas, tidak bisa mengatur mereka anak-anak. Nah itu semua butuh bantuan dari jamaah sekalian agar kondisi di Masjid Al-Hidayah ini anak-anak setidaknya ya bisa lebih tertib. Syukur alhamdulillah sangat tertib gitu ya. Kakak sampaikan guru kita di Tangsel itu anak tertib sholatnya. Di Al-Hidayah kenapa kita bisa tertib? Mungkin di sana semua komponen sama-sama gitu ya, sama-sama kita menertibkan. Tapi mungkin kondisi di sini kita belum gitu ya, karena takut. Ya, sebagai takut karena ada yang ngomong dari musyrikah juga takut kadang bapaknya sama marah gitu kalau dicolek anaknya. Nah ini dia mungkin sebenarnya ya, kalaupun nanti anak siapa, anak kita tetap ditegur dari pengurus, jangan marah Bapak Ibu ya, yang penting kita tidak bermain fisik, artinya negurnya hanya secara lisan ya, mungkin secara lisan, dan bermain gigi mungkin kali yang fisik gitu ya. Kalau dulu mah nggak marah, dulu nggak ada marah ya makanya terutama saya nih yang sering kena cubit sama almarhum Babe Andi ya. Kalau madrasah saya sering kabur, suruh azan sama almarhum Ibu Haji Allah, saya sering kabur, disuruh azan pun saya kabur, saya nggak mau ya. Disamperin ke rumah saya, bapak ini untungan dagang payung besi ya, bukan dibelain sama bapak ibu saya, malah tuh dia di bawah kasur keluar diketok depan ibu bapak saya, nggak dibelain saya ya. Kalau sholat maghrib sini bercanda waktu masih bersama dicubit sampai merah, nangis di rumah nggak dibelain. Tapi sekarang alhamdulillah gitu ya, karena didikan beliau bisa berdiri di sini gitu ya, karena didikan beliau Pak, masya Allah ya, luar biasa. Jadi mohon dengan sangat jangan ada kesalahpahaman jika memang anaknya ditertibkan di masjid ini. Yang jelas saya sudah menyampaikan juga sama beberapa anggota DKM, sama anak rias ya, kalau lagi sholat bantu nertibin, jangan bermain fisik, cukup bimbing saja ya, cukup bimbing saja, karena memang itu dunianya dia.
Ya, Ustaz Abdul Somad sama Ustaz Adi Dayat sampaikan dalam tausiahnya, kalau sudah tidak ada anak suara di masjid, ya hati-hati Pak. Ya, dua kehati-hatian. Yang pertama, nanti next pengurus susah mencari kader generasinya. Yang kedua, itu tanda-tanda yang akhir. Tanda-tanda hari akhir bisa jadi dua, hari akhir di lingkungan tersebut, hari akhir semuanya. Kalau sudah tidak ada anak-anak di masjid, jadi tetap hati-hati ya kita berbicaranya agar anak-anak tetap semangat di masjid. Ya, alhamdulillah pelan-pelan kami juga sedang mengadakan program yang namanya latihan muazin. Ini dipelopori sama Ustaz Firman, ya, ada Bapak Soleh, ada Nahban, ya, dibantu pelan-pelan untuk mengkader dari kakak-kakaknya, karena memang saat ini ya kita krisis punya remaja yang benar-benar aktif di masjid, ya, remaja yang bisa nanti eksis, bisa nampil di bidang keagamaan terutamanya, ya. Ini dia Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika pun ada kesalahan ya dari anak-anak yang hadir ke sini, mohon dimaklumi, ya, karena jujur itu bagian pembelajaran. Saya memang yang menyuruh dari anak-anak kayak selawat, ya, kayak azan, itu bagian dari pembelajaran buat mereka. Karena kita suruh nampil karena bidang di antara DKM sudah mengadakan latihan muazin yang kebetulan Ustaz Firman yang lebih banyak mengajarkan, ya. Sebenarnya tugas dari bidang imarah, tapi karena berhalangan ini Ustaz Firman alhamdulillah ya bisa mengisi untuk latihan muazin anak-anak. Jadi kalau Ibu kalau memang ada salah, karena kalau nggak ditampilin belajar terus juga nanti ya bisa-bisa nggak pede-pede. Ya, saya juga tampil begini karena suruh tampil mulu sama almarhum, ya, sama sesepuh di sini Pak Amri, ya, Pak Idris, semuanya. Saya suruh tampil. Kalau nggak nampil, ya belajar mulu, ya ujuk-ujuk nampil nanti salah. Nanti belajarnya sambil tampil. Ada yang salah pada saat latihan kita perbaiki, ada yang salah pada saat latihan kita perbaiki. Karena dulu mungkin nggak ada pelatihan ya, langsung aja almarhum yang manggil, ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Yuk sama-sama di peringatan Maulid Nabi kita sama-sama mengubah diri kita, terutama dari anak-anak kita, karena peringatan Maulid Nabi sudah pasti identik temanya itu adalah meneladani amal, ya. Marilah kita memperingati Nabi Muhammad dengan meneladani amal. Peringatan Maulid Nabi adalah menjadi generasi milenial yang sukseskan akhlak Nabi Muhammad. Pokoknya kita akhlak ya. Oleh karena itu ini bulan masih Rabiul Awal, yuk sama-sama kita ikuti yang terpenting sunnah Nabi, ya, agar orang-orang yang mungkin di luar sana jangan sampai kita mengadakan peringatan Maulid tapi kita nggak ikut dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang sangat terpenting. Dan yang terakhir, Bapak Ibu izin, mungkin nanti ada panitia Maulid yang mengetuk pintu rumah Bapak Ibu, ya, untuk sedikit ya keluarkan sebagian rezekinya yang ada di rumah untuk di peringatan Maulid pada saat bulan November bulan depan. Itu saja. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf jika ada yang salah, karena